Tiga paslon yang berkompetisi di Pilgub Jakarta 2024 telah melewati debat kedua Minggu malam. Dengan mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, ketiga paslon saling umbar janji untuk menarik simpati pemilih. Mulai janji membuka 1 juta lapangan kerja, internet gratis, hingga anggaran untuk memperkuat sektor UMKM. Nah, untuk membahas mengenai janji-janji manis Cagup DKI 2024, telah hadir bersama kami melalui sambungan daring Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mas Yudi. Ya, ini kalau saya coba melihat satu persatu ya, karena semua memberikan janji-janji Ya, manis ya Mas ya, terutama di sektor ekonomi. Nah, kita bicara mengenai sektor ekonomi ini tema yang menarik, karena menjadi salah ya, satu parameter kira-kira kesuksesan mereka, program-program kerja apa saja yang akan bisa diimplementasikan di tahun kepemimpinan mereka. Kalau kita lihat Cagup nomor urut 1 nih Ridwan Kamil mengatakan dia akan membuka lapangan pekerjaan, bahkan 1 juta lapangan pekerjaan, kemudian juga dia akan meningkatkan kembali UMKM, karena dia yakin 98% dari sektor ekonomi di Jakarta didrive ataupun didorong dari UMKM. Bagaimana Anda melihat hal ini Mas? iya, janjinya sangat fantastis ya. Secara retorika ini bagus, tapi kalau tidak hati-hati ini bisa menjadi bumerang RK setelah pasca debat, ketika nanti dibedah oleh para pemilih rasional Jakarta. Apakah retorikanya, janji-janjinya di saat debat ya 1 juta lapangan kerja, kemudian soal realisasi bagaimana 600.000 itu lewat formal, 300.000 lewat UMKM, 100.000 soal sektor padat karya. Saya kira ini menarik ya ketika bisa terwujud karena akan sangat membantu juga bukan hanya Jakarta tapi perekonomian kita secara nasional seperti itu. Belum lagi ada soal uang kehormatan untuk RT RW ya. Dan untuk RW sendiri kita tahu jumlahnya juga lumayan gede seperti itu. Ya jadi 1 miliar selama 5 tahun Mas Yudi. Jadi saya melihat janji RK ini menarik untuk didengar ya, dinikmati kalau memang terjadi. Tapi Mhm. kalau enggak, hati-hati ini. Ya bisa ditagih seperti ketika kemarin ditanya oleh Mas Pram soal Disneyland seperti itu. Ya. Mas Agung, kalau menarik mengenai janji Ya, terutama terkait dengan anggaran, ini bukan hal mudah ya. Kalau saya sedikit mungkin membaca ya, riset terkait dengan pendapatan DKI Jakarta ini cukup memang fantastis jika kita bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi tadi salah satu yang menarik adalah memberikan anggaran untuk RW di Jakarta jumlahnya 1 miliar. Selain tadi juga membuka lapangan pekerjaan, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana itu bisa diimplementasikan terutama program yang secara konkret bisa dilihat dan langsung dikerjakan dalam 100 hari kepemimpinannya nanti. iya. Kalau misalkan soal 100 hari ini kan memang harus yang taktis praktis ya Mas ya. Dari banyak temuan lembaga survei itu bisa terkonfirmasi hanya 2 soal Hmm, sebenarnya, sembako dan lapangan kerja. Nah, ya. saya sebenarnya kemarin ingin mengelaborasi soal bagaimana cara RK, kemudian Mas Pram dan Pak Dharma untuk mengatasi apapun mengintervensi harga-harga sembako yang tidak stabil akhir-akhir ini sehingga memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Jakarta maupun nasional secara keseluruhan. Nah, intervensinya seperti apa? Misalkan kita ambil contoh ada operasi pasar ya. Ini operasi pasar teknisnya seperti apa? Kemudian ketika ada intervensi misalkan BUMD terlibat bagaimana? Kemudian kalau misalkan ada subsidi atau bansos seperti apa penyalurannya, database-nya seperti itu. Nah, untuk lapangan pekerja juga begitu, masing-masing punya arahan membuka job fair di tingkat Mhm. kecamatan, Mas Pram. Kemudian kalau misalkan RK yang saya nggak salah dengar di tingkat RW ya, Pak Dharma Kun ingin memastikan juga bahwa pemerintah provinsi bisa menarik tenaga kerja lewat PPSU ya, pasukan oren dan seterusnya dengan ijazah yang ya SD ya, seperti Mas Pram juga seperti itu. Jadi nggak perlu ijazah yang tinggi-tinggi. Cara-cara teman-teman paslon tadi merekrut tenaga kerja untuk mengurangi atau memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Jadi hal-hal semacam itu saya kira perlu lebih taktis, lebih banyak variasinya supaya apa? Supaya pemilih ini mendapat sesuatu yang jelas dan pasti gitu, tidak tergantung dari APBD saja misalkan dalam konteks bagaimana berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta tanpa membebani mereka, Mas Yudi. Hmm. Nah, ini belum dioptimalkan dengan BUMN seperti apa, seperti itu. Karena kalau misalkan mengharap APBD saja, apalagi ada anggaran fantastis ya, walaupun itu untuk per 5 tahun, tapi kan satu RW 5 miliar lumayan juga, Ya. seperti itu ya. Apalagi RW-nya, saya nggak tahu, ada 2.900 sekian RW, apa nanti saya dikoreksi kalau Ya. datanya salah.
kali 5 miliar ya lumayan, walaupun kalau dipresentasikan kecil kan. Tapi Mhm. kan kebutuhan Jakarta bukan hanya untuk itu saja, ada banyak varian lain dan saya kira harus berjalan bersamaan seperti itu. Ya, kita beralih ke Cagup nomor urut 2 nih, Mas Agung, Dharma Ya, Pongrekun dan juga Kunwardana. Ini mengusung konsep getuk tular adab. Nah, saya pribadi adab ya. mungkin masih agak sedikit awam ya, karena memang jargon ini boleh jadi bahasa yang mengadopsi bahasa Jawa seperti itu ya. Dan tidak terlalu Ya, detail dijelaskan seperti apa. Tapi salah satu yang menarik adalah diyakini ya. dengan paslon ini mereka bisa meningkatkan pendapatan warga, terutama menengah ke bawah, di mana mereka bisa mendapatkan uang dari rumah tanpa harus bekerja keluar keluar rumah seperti itu ya. Jadi seperti Anda Ya. katakan tadi akan meningkatkan masyarakat menengah ke bawah, UMKM dan keterlibatan mereka seperti apa. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya, Mas? Iya, Pak Dharma Pongrekun dengan Mas Kunwardana ini mengimajinasikan semua hal yang terjadi sekarang akibat pandemi, Mas Mhm, Yudi ya. Kemudian akan ada pandemi lagi, sehingga semua harus bersiap untuk bekerja secara online ya. mhm, Jadi work from atau work from anywhere lah seperti itu. Jadi maksud saya mindset ini kan tidak tidak mainstream ya. iya, Jadi sehingga memang butuh waktu yang apa yang tidak sedikit bagi masyarakat yang sudah kembali menormalisasi hidupnya lagi pasca COVID kemarin ya. Jadi misalkan para pedagang dalam tanda petik sekarang sudah melakukan apa ya kombinasi pendekatan mereka melakukan penjualan. Jadi online-nya jalan lewat TikTok misalnya, mhm, lewat sosmed yang lain. Kemudian offline-nya juga mereka buka lapak di Tanah Abang. Nah, iya, yang diperlukan kan sebenarnya bagaimana ini lapak-lapak di Tanah Abang online maupun offline ramai kan seperti itu. Nah, sebenarnya kemarin sempat disinggung oleh Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana soal pelatihan ya, pelatihan digital dengan ada arahannya memberikan kuota 100 Mbps kalau saya nggak salah mhm, Mas Yudi seperti itu. Nanti setelah memberikan pelatihan itu, sorry memberikan kuota internet, mereka kemudian diberi pelatihan digital sehingga mereka akan mandiri secara ekonomi. Tapi menurut saya tidak sesederhana itu ya prosesnya gitu, karena kan butuh misalkan modal ya, butuh kemudian bagaimana pasarnya dibuka juga gitu. Kemudian berikutnya mereka juga para pedagang ini sebenarnya lebih dalam tanda petik lebih tahu dan lebih paham apa yang mereka hadapi, tinggal diarahkan oleh pemerintah dengan tingkatan yang lebih lanjut advance gitu. Jadi ketika Pak Dharma dan Pak Kun ini menawarkan soal kuota internet kemudian pelatihan, menurut mhm. saya perlu dielaborasi lebih lanjut ya. Apa perbedaannya dengan yang mereka sudah dapatkan atau mereka sudah lakukan selama ini para pedagang Tanah Abang itu. Jangan sampai ini seperti menggarami lautan, Mas Yudi. Iya. Ternyata mereka sudah melakukannya, mereka sudah mendapatkannya, tapi ketika pemerintah masuk nggak ada nilai tambah sama sekali. Ya pasarnya ya gitu-gitu aja, kemudian modalnya juga gitu-gitu aja ya, kemudian juga kualitas produknya juga gitu-gitu aja. Nah maksud saya kalau bisa ini ada arahan lebih lanjut yang lebih konkret strategis ya. Bagaimana mereka kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah matang, ya produk-produknya di tingkat apa namanya di tingkat nggak usah jauh-jauh lah tingkat nasional dulu sebelum tingkat global kita bahas ya. Sehingga ada kenaikan kualitas produk misalnya. Itu caranya gimana? Maksud saya Mhm. lebih fokus aja. Misalkan Dharma Pongrekun mau apa namanya mau membantu ya nanti soal peningkatan kualitas produk kerjasama dengan siapa misalkan. Jadi lebih kebayang gitu ketimbang karena ini pemilih rasional Iya, kan. Kalau betul. terlalu abstrak, terlalu jauh, susah kita menjangkaunya. Termasuk saya pribadi juga seperti itu, Mas Yudi. Iya, Mas Agung kalau yang paslon 3 yang menarik adalah dia akan menggelontorkan dana 300 miliar ya untuk UMKM Iya, dan berharap UMKM itu diberikan porsi lebih besar. Mungkin sedikit banyak agak sama dengan paslon nomor urut 1. Nah, bagaimana Anda melihat lagi-lagi janji uang ini menjadi salah satu apa namanya hal yang menarik ya buat para pemilih di Jakarta terutama UMKM, masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini sepertinya masih jadi komoditi ya Mas Agung. Bagaimana Anda melihat ini? iya. Karena memang dengan pendanaan itu semua hal menjadi lebih mudah, baik secara konkret diimajinasikan pemilih maupun secara praksis ya, ketika dilaksanakan. Baik. Konstituen jadi lebih tahu apakah mereka mendapat manfaat atau tidak seperti itu. Kalau saya tidak salah skemanya skema Jakarta Funding Mas Yudi ya 300 Mhm, miliar itu betul.
Sehingga ini tidak tergantung lagi dengan APBD nanti harapannya seperti itu. Jadi ini bisa terus bergulir, berjalan, dan harapannya bisa memberikan ya efek-efek multiplier kepada semua pihak ya, bukan hanya pedagang, pemerintah ataupun masyarakat, tapi perekonomian secara keseluruhan baik di Jakarta maupun di nasional seperti itu. Karena kita tahu pasar Tanah Abang ini kan pasar terbesar ya di Asia Tenggara yang sedang lesu dan butuh diintervensi ya, dalam konteks apapun ya, modalnya, kemudian produknya, terus pedagang-pedagangnya gitu. Nah, saya melihat arahan dari Mas Pram Bang Dul ini memang mirip dengan arahan Kang RK dengan Pak Suswono ya. Jadi saya berharap memang ketika salah satu nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa mengkombinasikan ya. Karena apa yang disampaikan Kang RK kemarin dengan adanya festivalisasi untuk meramaikan Pasar Tanah Abang itu juga ide menarik, dan Mas Pram sama Bang Rano saya kira nggak ada masalah. Mereka bahasanya bukan festivalisasi tapi promosi, Mas Mhm. Yudi. Bagaimana caranya meningkatkan promosi Tanah Abang ke semua lini, apakah baik media sosial, media cetak, elektronik, bahkan media-media lain, supaya apa? Pasar Tanah Abang ini bukan hanya sekedar pasar gitu, tapi juga bisa menjual soal budaya Betawi, misalkan budaya Jakarta, kemudian bisa juga menjual interaksi dengan orang-orang yang datang ke sana ya, bukan sekedar belanja gitu. Jadi ini ada satu ketersambungan, keterkaitan yang tinggal gimana caranya dieksekusi saja gitu. Siapapun yang menjadi gubernurnya nanti, ini ide brilian sehingga Pasar Tanah Abang bisa ya kita lihat jaya lagi seperti dulu. Mhm. Terakhir Mas Agung, kalau kita bicara mengenai Ya, isu pengangguran DKI Jakarta ini, saya bacakan sedikit betul. data dari BPS DKI Jakarta hingga 20 Juni 2024, angka pengangguran terbuka itu mencapai 354.496 orang. Semua janjinya tadi Betul. ada 1 juta lapangan pekerjaan, 500.000 lapangan pekerjaan, kemudian mendapatkan cuan dari rumah. Nah, bagaimana Anda melihat paslon ini menggunakan isu pengangguran di Jakarta menjadi salah satu komoditi yang menarik juga, dan apakah bisa Ya. diaplikasikan dan bisa langsung mengena sasaran pada masyarakat Jakarta, Mas? Ya, saya menarik menyoroti soal arahan supaya taktis praktis PPSU ya, pasukan Orange itu mereka nanti ketika mau masuk tidak perlu ijazah yang tinggi, cukup Mhm. SD gitu. Nah, saya kira itu solusi taktis. Tapi perlu solusi arahan lain ya, misalkan soal UMKM. Ya, gimana caranya membangkitkan UMKM di Jakarta lebih dari seperti sekarang gitu. Apakah dengan modal, dengan pelatihan, dengan bantuan-bantuan promosi dan seterusnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah provinsi menjadi semakin diminimalkan gitu. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak harus berkorelasi dengan pemerintah nasional ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, agar apa? Agar ada affirmative action untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Misalkan contoh, saya menilai ada program satu ya, paslon nomor satu Pak RK Suswono, bagaimana melibatkan perusahaan-perusahaan untuk merekrut ya orang-orang Jakarta dalam perusahaan mereka. Tinggal nanti skemanya dibahas agar apa? Agar tidak membebani perusahaan ini. Memang yang direkrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan bidang yang ada di perusahaan tersebut. Kalau misalkan perusahaan di Jakarta ada 1.000, masing-masing merekrut 5 sampai 10 orang kan lumayan Mas Yudi ya. Bisa 5.000 sampai 10.000 orang gitu. Bahkan menurut saya lebih. Ya UMKM-nya kalau misalkan jalan ya katakanlah 1.000 sampai 10.000 gitu. Masing-masing bisa merekrut tenaga kerja 10 sampai 5 sampai 10. Udah 50.000 sampai 100.000. Mhm. Jadi maksud saya hal-hal taktis semacam itu ya dieksekusi saja, dioptimalkan supaya apa? Supaya bergerak ekonomi ini, dan kalau Jakarta bergerak, Indonesia juga bisa lebih bergerak, Mas Yudi, seperti itu. Mhm. Jadi taktis, praktis, dan jelas tuh bidangnya berapa, kemana aja. Ada perusahaan di data. Kira-kira mereka harus punya afirmatif nih action untuk merekrut ya kelompok-kelompok kerja yang tadi basisnya RW ya, Mas. Di Ya. RW ini ada berapa pengangguran, mau disalurkan kemana? Ke PPSU, ke perusahaan, ke pemerintah nasional, atau kemana gitu Mas. Jadi enak Mas, kalau sudah ditelaah semacam itu secara detail, sehingga kita nggak abstrak, nggak bingung lagi ini nanti ujungnya seperti apa begitu. Baik Mas Agung, jadi mudah-mudahan janji manis tidak sekedar abstrak, tapi juga bisa strategis diaplikasikan dan nanti tidak jadi Ya, bumerang ya apabila mereka menang betul. dari tagih janji oleh warga ibu kota, karena tadi janji-janji manis yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Terima kasih untuk waktunya dan perbincangannya sore hari ini Mas. Salam sehat selalu. Sama-sama Mas Yudi. Terima kasih pemirsa.